Tak banyak orang tahu, Château de Fontainebleau ternyata menyimpan misteri yang tabu. Sebagai kastil terbesar kedua di Prancis, di balik glamor dan kemewahannya, kastil ini menyimpan kisah yang tragis. Penculikan, penyelundupan, hingga ritual pengorbanan manusia. Menjadi rumor kelam yang terlalu sadis. Bermula sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan Prancis, kini berubah menjadi markas sekte penyembah iblis. Disebut dengan The Brotherhood, aktivitasnya jauh dari kata patut. Seorang whistleblower bersaksi, The Brotherhood mengutus serial killer yang menyuplai organ manusia sebagai sebuah misi. Dengan rekam jejak dan anggota yang sangat berpengaruh, interaksi antara iblis dan manusia jadi semakin tumbuh. Iblis tier 1 bahkan sering berada di sana, seiring terjaganya ritual pengorbanan manusia. Namun, benarkah semua itu? Apakah kengerian kastil ini sesuai dengan apa yang dirumorkan? Lalu, apa yang sebenarnya menjadi tujuan para iblis dan The Brotherhood di sana? Akan kami kupas tuntas dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga gue Bo hari ini. Dan untuk hari ini kalian berada di salah satu konten spesial kita, di eksklusif explicit content bersama Noise dan juga Detektif Astral. Dan kita hari ini akan menguak sebuah kastil pengorbanan manusia, atau sebagai markas para demonik yang berada di Prancis. Oke, konten kali ini kalau nggak salah pernah kita kontenkan juga sebelumnya, udah sampai 2 part ya. Yang dimana kurang lebih kalau di waktu kita ngonten hari ini, kurang lebih seminggu lalu. Bener-bener minggu lalu kita kemarin ngontenin. Dan ternyata pas kita ngontenin pada saat itu, kita cuma bertemu dengan salah satunya aja, sepersekian kecil malah ya, dari deteksi banyaknya iblis yang berada di konten, bukan di konten, di tempat tersebut. Yaitu adalah di Prancis ya, di Château de Fontainebleau. Oke, kenapa kita pengen ngontenin ini lagi? Karena kita merasa memang masih banyak yang belum kita kulik ya di sana ya. Apalagi terakhir kemarin kita baru masuk ke dimensi. Padahal tadinya kita berniat untuk masuk ke daerahnya ya, ataupun kita ETI ke tempatnya, ke Fontainebleau itu. Tetapi Bro Will malah memiliki sebuah abstrak, kita harus mengikuti dimensi yang itu dulu, yang Bro Will sempet ya. Dan ternyata kita terjebak oleh kecerdikan Moloch. Nah, buat yang sudah nonton konten kita sebelumnya, mungkin gue mau overview sedikit. Yang dimana memang tempat ini menjadi sejarah pembangunan dan rumor tentang The Brotherhood sendiri. Kita kemarin gak terlalu ngulik terlalu banyak tentang The Brotherhood-nya sendiri, karena memang benar-benar masih misterius dan hanya cuma nama. Yang kita tahu The Brotherhood itu membernya ya si kakaknya, si brothernya lah. Gua gak tahu kakak atau adik, intinya brother dari Napoleon ya. Jadi ketika Napoleon itu menjabat di era 18-an, disitulah Brotherhood makin mengkukuhkan, istilahnya makin kuat. Karena mungkin koneksi ya si Napoleon sendiri ya, The Brotherhood sendiri makin merambah power dan lain-lainnya, terutama di kastil tersebut gitu kan. Nah, tapi ternyata nih kita mengetahui bahwa di tempat tersebut banyak rumor-rumor aneh, ataupun istilahnya juga menjadi tempat ritual para satanik gitu kan. Itu dari seorang whistleblower yang bernama Nicolas Castellux ya kan. Nah, si Nicolas ini nih memang sudah menjadi kayak apa ya, agen suruhan juga lah ya, untuk mencari organ-organ yang di harvesting itu
untuk ritual harvesting pada era tahun 1980-an kayaknya, era-era segituan. Nah, dia mengakui dan dia menceritakan kejadiannya dia ya, tentang ketika dia menjadi ya agen-agen seperti itu, dan malah dia membocorkan juga tentang bahwa ada serial killer juga. Sebenarnya dia itu tuh kenapa banyak menghabisi karena sekalian jualan juga gitu kan, jualan organ gitu kan, yang akan kita kontenin secara terpisah sebenarnya. Si Pierre siapa, Jess? Pierre Chanel. Pierre Chanel. Nah, pada kita agak review sedikit, flashback sedikit tentang konten kita kemarin, kita bertemu Iblis Moloch ya kalau salah ya. Yes. Yang dimana itu dari abstraknya Bro Will. Dan benar-benar kita ditunggu lagi kedatangannya sebenarnya, walaupun kita nggak mau ngedatengin ya. Nah, dari situ, dari konten ini nih, gue pengen nanya sama kalian guys, kenapa kan kita ngontenin ini lagi, karena belum tuntas juga. Dan kalian bisa sharing gak sih sebenarnya apa nih akibat dari konten kita terakhir kemarin? Katanya kalian dapat gangguan terus ya. Nah, siapa yang dapat gangguan, Jesslyn atau Bro Will kemarin? Dua-duanya. Jesslyn dulu. Ini gue nemu sesuatu, gue catat semuanya. Oke, silakan Jess. Jadi kemarin abis ngonten itu ya Kabo, kan aku kan sempet ganti baju lah ya, ganti baju biasa kan abis syuting kan. Terus kerasa gitu, lo kok udah kelar, kita juga udah doa ya, dia masih aja, kita akan bertemu lagi. Terus kayak kasih kayak nafas yang kayak gitu loh Kabo. Kasih nafas? Enggak, maksudnya iya yang kayak gitu loh. Itu pada saat apa, Jess? Pada saat aku lagi ganti baju. Tapi kamu bukan anak kecil lagi, dia sukanya anak kecil kan? Iya, dia lebih suka anak kecil sih. Walaupun kemarin aku lihat memang ada juga orang-orang dewasa yang terperangkap di sana. Iya. Dan kamu hampir terjebak juga kan ya? Aku hampir terjebak juga. Oke, terus apa lagi gangguannya, Jess? Aku masih kadang-kadang mengingat gitu ya, berusaha untuk melupakan juga. Soalnya ini flashback sedikit ya Kabo. Waktu aku terjebak di bawah itu, kan arwah-arwahnya akhirnya pada nutupin kan, berusaha untuk supaya aku tuh nggak naik ke atas kan. Nah, mereka tuh nutupinnya tuh bukan dengan ya kasih energi gitu, nggak, bukan begitu. Tapi mereka kayak terjun dari atas gitu, mereka terjun ke bawah, tapi terjunnya tuh kayak flying gitu loh. Kayak floating gitu ya? Enggak floating, kayak menerjunkan diri gitu. Ini gimana? Nerjunnya begini. Pas kamu mimpi atau? Enggak. Pas waktu itu aku masih kebayang. Flashback. Iya, flashback. Seberapa menakutkannya itu. Yang kamu terjun ke bawahnya itu ya? Iya, kan aku kan di bawah kan, lagi di posisi paling bawah tuh yang aku ketemu sama si sosok nenek itu kan. Abis itu pas mau naik ke atas, aku ditahan gitu sama arwah. Jadi satu persatu arwahnya tuh kayak menerjunkan diri gitu, kayak weh gitu. Tapi tangannya begini, kayak dengan sesuka hati kayak terjun gini. Terus sampai jatuh nggak? Apa dia melayang aja? Kenapa? Sampai plek nyantai. Kamu kayak digabruk-gabrukin gitu ya? Iya, kayak digabruk-gabrukin gitu loh. Digabrukin sama banyak arwah. Berasa berat, tapi akhirnya kan ada angel yang datang untuk nolong kan. Itu untuk mencegah kamu untuk balik lagi ya sebenarnya. Iya, itu mereka untuk mencegah aku supaya bisa balik. Apalagi kamu sempat kejebak juga tuh, mau dikasih diamond, pegang. Iya, untungnya aku nggak megang sama sekali teman-teman. Mungkin ya kita nggak tahu akibat dari Jesslyn kalau mau megang itu apa yang terjadi, we don't know. Terus apalagi? Kamu sempat mimpi memang dimimpin? Kata Bro Will. Kemarin banget. Jadi sebelum hari ini ya. Sabtu malam. ini ya? Iya malam ini, malam kemarin ini. Aku sempat mimpi gitu yang kayak berbau horor gitu. Cuman aku nggak terlalu inget banget mimpinya apa. Tapi itu emang kayak kamu merasa diteror banget gitu ya? Ya merasa agak diteror aja. Sama kemarin tiba-tiba pas lagi klien, padahal lagi ngebahas, aduh beda banget deh, lagi ngebahas. Wah, ini seru nih. Lagi ngebahas orang tua gitu kan, nggak ada masalahnya sama Demon, bahkan kasusnya nggak ada Demon, Kabo. Tiba-tiba Bizerot kayak kasih red code gitu loh. Terus bilang, Jesslyn gitu, besok kamu hati-hati ya, mereka sudah berjaga-jaga di sana, sudah berjaga-jaga di palace, mereka ada banyak, bahkan ada iblis yang sudah tua sekali juga di sana, kata Bizerot. Moloch itu termasuk yang terkuat No, maksudnya yang tua banget bukan Moloch. Bukan. Ada lagi yang another lebih tua makin lagi. Makin tua makin kuat kan Bro Will? Makin tua biasanya udah makin gimana ya, jam terbang ya. Ya biasanya kan powernya juga lebih kuat ya, sepengalaman kita. Iya, sepengalaman kita. Oke. Kalau lu Bro Will gimana Bro Will? Sudah komprehensif. Tai. Gue seharian tadi sebelum kita ngonten dibuat depresi. Seriusan lu? Iya. Jadi apa depresinya tuh apa tuh? Gue nggak bisa nemu
source-nya siapa, tapi gue ngerasa ini nggak normal. Bangun pagi tuh rasanya kayak badan nggak enak, mood nggak enak, kayak nggak pengen ngapa-ngapain aja. Semua bawaannya kayak males ini. I know ini wah ini nggak normal gini lah. Dan tapi lucunya gue nggak bisa ngeliat resources, sumbernya. Sekarang nih, kita sekarang konten per detik ini kita ngomong, gue ngomong. Kamu juga nggak berasa ada iblis yang di sini kan? Mereka semua nunggu di markas. Kayaknya kalau bahasa Inggrisnya they wanna bring the fight to them. Jadi maksudnya bahasa Indonesianya kayaknya mereka emang pengen bawa fightnya ke markas mereka, bukan mereka yang kayak ngintip-ngintip ke sini. Oke, karena mereka udah tahu kita pasti bawa ke sana. Ini full defense mode mereka udah. Bukan invitation mode lagi kayaknya ini. Jadi secara nggak langsung lu bilang bahwa kalau kita ke sana today, kita bakal pernah bisa-bisa tonight. Feeling gue ya. Tapi ada hak nggak kita? Masih ada perlindungan Tuhan nggak? Apa tujuan kita di sana kan? Mereka hanya perlu making one mistake. Jangan dikasih tahu dulu. Gue pun belum tahu itu apa. Oh, the reason kenapa ini langsung aja ya, langsung. Gue nggak tahu mereka dengar atau enggak nih. Moloch itu pernah dihukum. Punggungnya itu ternyata istilahnya pernah. Iya, ini nggak plek-ketuplek artinya dicambuk ya, tetapi abstraknya kayak seperti dia pernah dihukum oleh kubu kanan. Kenapa masih dibiarkan hidup masih misteri, gue nggak tahu. Tapi dia nggak bebas dari rasa bersalah. Dia nggak bebas dari dosa. Dia pernah berbuat salah. Oke. Kok lanjut ya? Boleh ya? Sama Bizerot juga kasih tahu bahwa siap-siap aja ini akan gory kedengarannya. Kenapa Jess? Gory Jess? Ada berhubungan dengan organ ya. Setelah aku ingat-ingat lagi mimpi semalam, itu aku berada di agak gory ya ketika Bro Will nepok nyamuk ya. Oke. Udah. Ini lebih gory lagi nih. Dia nggak mati, gue pes, ya udah mati itu. Oke. Itu gory baru. Oke, lanjut. Jadi di mimpi itu, aku sebenarnya kayak lagi ada di pemakaman malam hari, terus ada warung. Nah, di warung itu aku ada ketemu sama beberapa orang. Jadi mejanya panjang. Ini yang seingat aku ya. Ini mejanya panjang, warnanya hijau, yang kayak hijau dicat gitu. Terus ada 3 orang di sini, 3 orang lagi di sini. Jadi aku tuh yang di sebelah kiri berarti. Nah, waktu dihidangkan ada sop daging. Yang waktu aku tanya itu daging apa, kok aneh gitu kan. Ternyata itu daging manusia yang sepertinya diambil dari pemakaman yang ada di sana. Untungnya aku gak makan, tapi aku sempet minum kuahnya. Serius di mimpi tuh? Iya. Efeknya apa tuh Jess? Yang kamu rasa? Apa nggak ada just for bunga mimpi doang? Ya semoga ini hanya bunga mimpi aja ya. Semoga. Karena kamu baru nginget lagi tadi ya? Iya. Semoga ini hanya bunga mimpi aja. Semoga, karena tahu nih bakal menjadi big days juga kan hari ini. Oke, biar merefresh lagi ingatan kita juga nih, gue pengen jelasin betapa uniknya kastil ini ya. Jadi kastil ini nih sudah ada semenjak era abad 11 ya kalau nggak salah ya gue ya. 11 akhir, 12 awal. Tapi masih medieval konsep. Iya, dan satu benteng bentuknya oval doang. Betul, masih konsepnya dipakai untuk jadi benteng tujuannya. Iya. Nggak tahu siapa yang buat, ya kan? Karena literaturnya raja, intinya raja lah ya. Nah, baru mulai menjadi sebuah kastil mewah itu di era 15 ya, kalau salah di abad 15 ya. Iya, di era Prancis 1, Raja Prancis 1. Makin dibuat mewah lagi ketika Napoleon ini tiba-tiba menjadi presiden atau apa ya dia jatuhnya? Jatuhnya lebih ke emperor sih. Emperor. Nah, intinya orang-orang yang berkuasa lah, dapat kekuatan juga kan, kekuasaan juga si Napoleon. Dan tempat itu makin dibuat mewah lagi oleh penerusnya Napoleon ketiga. Nah, selanjutnya lagi, intinya sekarang si Chateau de Fontainebleau ini nih sudah memiliki 1.500 kamar lebih, kurang lebihnya ya. Malah lebih sih, bukan kurang, lebih 1.500 kamar lebih. Yang dimana isinya tuh bener-bener mewah banget, artistik banget, penuh dengan nilai sebuah sejarah juga dan seni lah ya intinya. Serta luasnya ini nih sekitar 150 hektar. 130 hektar. Nah, iya. Wah, beda 20 hektarnya juga udah lumayan gede. Tapi 130 hektar tuh udah gede banget dan menjadi sebuah sejarah sendiri. Dan oleh karena itu, akhirnya dijadikanlah tempat ini museum lah. Dan dari UNESCO ya? Iya. UNESCO dijadikan jadi tempat warisan budaya, sejarah budaya lah. Poinnya seperti itu. Dan yang kalian lihat sendiri dari tempat-tempatnya, foto-fotonya yang kita kasih di sini, yang paling kelihatan banget satanisnya malah ada di hutannya ya kan? Iya. Dan hutannya ini nih uniknya nih, kalau katanya tim kreatif kita Virgo, itu tuh nggak ada namanya ya, anehnya ya. Iya, nggak ada namanya. Tapi jalan di dalam hutan itu ada namanya.
Namanya apa? Jalan kematian. Apa gue tahu namanya jalannya? Jalan-jalan kan. Tapi intinya seluruh area ini nih memang kalau untuk masuk ke museumnya yang memang diperbolehkan itu tuh berbayar lah, ada HTM-nya. Tapi kalau untuk kayak hutan kecilnya ini gratis, tetapi tetap ada jamnya, jam operasionalnya. Jadi nggak bisa sembarangan bisa masuk, kayak bukan hutan kota lah yang bisa masuk kapan aja gitu loh. Jadi ada jamnya, tanda kutip. Namanya sih Gang Napoleon ya. Gang Napoleon. Eli Napoleon. Oke. Gang Napoleon. Jadi pakai nama ituannya. Nah dari tamannya aja ini udah pentagram banget guys. Dan di Betul. sana di hutan kecil itu yang paling gua yang paling gua sorot banget adalah dari Sacrifice Mountain-nya ini nih, Fountain. Yang dimana ternyata nih Fontainebleau ini nih memang berawal dari fountain ini. Iya. Ditemukannya itu tuh ini adalah sumber air mata. Sumber mata air. Mata ya, sumber air mata. Oh iya, bikin nangis dong. Sumber air mata. Oh itu gua sumber air mata. Sumber air mata buaya. Nah, jadi poinnya nih fountain ini nih memang sebenarnya awal dari kenapa tempat tersebut dibangun lah, karena ada mata airnya di sana dan dari air ini mengalirlah ke seluruh kota di daerah sekitar situ. Walaupun daerah-daerah sekitarnya lagi ada mata airnya tersendiri ya, tapi memang ini nih pusatnya nih, mata airnya tuh ada di sini. Sebenarnya sumber terbesarnya itu ada di sungai yang terdekat, itu Sungai Seine namanya. Sungai Seine. Nah, legenda juga bilang bahwa kenapa dinamakan Fontainebleau gitu ya. Karena dulu pada era berburu kerajaan, royal hunting gitu, ada anjing pemburunya dari kerajaan tuh namanya Biu katanya. Namanya Biu, dan dia yang menemukan si fountain itu. Makanya Fontainebleau. ya dari Fontainebleau terus berubah jadi Fontainebleau gitu. Fontainebleau. Kurang lebih sejarahnya seperti itu ya. Nah, jadi ada rumor juga diduga ritual ya dilakukan di kastil ini di tanggal tertentu seperti malam Walpurgis 30-31 April, Festival Beltane 1 Mei, dan Festival of Lough 1 Agustus. Nah, anehnya kastil ini nih ada beberapa hari-hari libur khususnya. Betul. Jadi kayak setiap Selasa ya. Setiap hari Selasa mereka selalu libur. Setiap hari Selasa libur, kastilnya ditutup, intinya museumnya ditutup. Terus di tanggal-tanggal tertentu mereka libur, terutama di tanggal 1 Mei. Nah, salah satunya 1 ini Mei. kan menjadi sebuah cocok logi ya. Kenapa 1 Mei itu padahal nggak ada hari besar di mana? Di Perancis, tetapi diliburkan. Tandanya itu mungkin menjadi sebuah yaudah tutup aja kastil itu, ada pihak yang lain yang mau make, mungkin kita hanya cocok logi. Walaupun sebenarnya itu bertepatan dengan Hari Buruh Internasional juga sih 1 Mei. Iya, tapi kan nggak ada ngaruhnya ya. Iya, dengan mereka kan kastil. nggak ke Bundaran HI kan, terus bikin demo kan, nggak gitu. Beda, nggak tahu sih kalau buruh di Prancis gimana ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah. Terus juga ada nih ngomongin soal karya seni ya. Ternyata nih kastil ini nih ya, kastil Fontainebleau ini nih, ternyata lukisan terkenal Mona Lisa itu pernah dipajang di kamar utama Raja Prancis I hingga tahun 1666. Kenapa harus 1666? Tuh kan jadi konspirasi lagi nih, 6666. 1666. Soalnya kalau dari sejarah sih ini lukisannya itu diambil alih oleh raja pada zaman itu, terus ditaruh di Kastil Louvre. Gimana ya? Louvre gitu. Yang sekarang menjadi Museum Louvre gitu. Nah, sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita gali lagi dari konspirasinya, terutama yang bagian tempat ritualnya itu di Sacrifice Fountain-nya. Kenapa? Karena pas gue nonton lagi dokumenternya, saat si Pierre Chanal ini atau serial killer yang akan kita kontenkan nanti terpisah dari kali ini ya, ternyata itu tuh tempatnya berdekatan banget dengan tempat dia mengeksekusi. Yaitu adalah kalau nggak salah di Barak Kavaleri, ya kan, tempat para prajurit. Kavaleri ya? Ya, kavaleri. Tempat para prajurit itu berlatih kuda. Nah, ternyata di beberapa ruangan tersebut itu tuh katanya sih diduga menjadi rumahnya si siapa nih? Pierre Chanal ini. Jadi tuh tempatnya tuh bener-bener deket banget dari Sacrifice Mountain ini nih, atau tempat ya si fountain pusatnya ini gitu kan. Jadi ya memang banyak banget yang istilahnya dibocorkan oleh si Nicholas ini nih, dan itu tuh kita sudah scanning ya kemarin ya, dan legit banget, dan ternyata emang bener-bener legit sih guys. Dari gua tonton dokumenternya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita ngomongin planning kita. Masuk ke arah planning. Ini tempat luas banget bro Will, 130 hektar dengan lebih dari 1.500 kamar. Lu udah mau mulai scanning gak? Kira-kira kita harus mulai kemananya dulu nih?
Dan kira-kira tujuan kita apa? Planning ya. Since tadi pas kita udah mulai riset, gue udah mulai ngerasa nggak enak. Jadi lu bilang kan, udahlah kita save buat konten aja. Jadi technically gue belum tahu planningnya mau kemana-mana. Tapi per konten tadi pas lu ngomong, gue udah scanning sana sini dan mendapatkan beberapa deduksi. Antara lain, ternyata sepertinya benar. Para Brotherhood itu melakukan sejenis ritual yang melibatkan entah berapa banyak ya. Brotherhood kan banyak, penguasa Prancis juga banyak kan. Tapi niatnya, lucunya, bersaudara dengan para iblis. Gila. Oh, Jadi seriusan. Tunggu. Sesuai dengan namanya dong, Brotherhood. Exactly. Tapi tanda kutip. Gue dari tadi mencari kan baunya itu, bau energinya nih arahan kekuasaan atau enggak? Enggak. Simply mereka emang sableng. Mereka percaya, ini clearly Brotherhood ini percaya perdevilan sih, perdimenan. Mereka ngerasa kayak aku pengen bersaudara dengan mereka. Ini gila sih. Oh, berbeda dengan sekte satanik yang di US yang pernah kita teliti juga kan? Kayaknya agak beda. Kalau di US kan Bohemian. Iya, agak beda. Bohemian dan lain-lain lah. Intinya poin yang kita temukan di US adalah ada orang-orang normal yang ikut satanik itu, komunitas satanik ya udah, yang penting gue dapat channelnya apanya. Intinya dan lebih ke mereka duniawi. niatnya tuh menyembah. Kalau ini berbeda. Ini niatnya bersaudara. Oh. Ini one of a kind. Gua rasa jangan-jangan nih salah satu yang menyebabkan kenapa beberapa iblis itu berkenan. Nggak ngerti tapi itu dia. Gue mau nambahin gitu. Niatnya tuh Brotherhood. Sama seperti gue dengan Arka. Tidak ada sedikit pun niat gue menyembah Arka dan gue nggak butuh Arka melindungi gue. Tapi gue cuma pengen kita bersaudara, jangan musuhan. Jangan-jangan ini yang terjadi dengan para iblis itu. Tapi mereka juga, maksudnya para Brotherhood atau orang-orang itu gue ngeliat samar-samar vision binatang. Jadi kayaknya memang ritualnya atau upacaranya melibatkan kurban binatang. Gue gak jelas babi atau kebo, sapi, gue belum jelas. Tapi clearly ada binatang. Gue belum lihat orang yang ditumbalkan, belum. Dan kenapa gue berkata bahwa iblis-iblisnya ini nggak yang seperti pengen ngasih kejayaan, kekayaan. Karena gue ngelihat beberapa iblis bekerja ngasih pemahaman ke orang-orang Brotherhood. Ini loh, manusia tuh seperti ini dari tahun ke tahun. Orang jahat ya tetap jahat, orang baik tetap baik, orang bodoh tetap bodoh begini. Jadi dikasih pola human kayak gimana for free. Kayaknya ya. Gue masih hipotesa awal kan. Tapi ini arahannya bukan kekuasaan. Mereka udah berkuasa kok. Para Prancis itu, para Brotherhood, apalagi yang dibutuhkan. Mereka butuh sesuatu yang superstitious, supernatural, sesuatu yang melampaui sekedar kekuasaan. Sesuatu yang mengerti manusia itu seperti apa. Dan sekedar duniawi. Tidak lebih dari sekedar duniawi. Lebih dari sekedar duniawi. Mereka ingin kekal, bahkan abadi di alam sana. Anjing, masuk sama yang alkemis itu tau gak sih? Ini masuk ke dari Raja Prancis pertama. Dia itu sangat obsesi dengan salamander. Salamander adalah simbol untuk keabadian. Ya. Dan itu disimbolkan di berbagai area ya, kayak dari pintu masuk di gate semuanya itu ada salamandernya. Ya, karena kalau sekarang kan chemistry. Ya kan, chemistry itu apa sih bahasa Indonesianya? Kimia. Ya kan? Ahli kimia. Kalau zaman dulu disebutnya alchemist. Yang dimana, ini sejarahnya ya. Yang dimana tuh sebenarnya mereka bertujuan untuk menciptakan dari berbagai bahan lah, intinya dari berbagai ingredient untuk keabadian, termasuk darah. Itu satu. Ada lagi goal alchemist yang lain adalah bagaimana menciptakan pure gold dari materi-materi non-gold. Ya betul. Ya, itu juga termasuk. Karena kan gold diyakini unsur yang paling mulia. Diyakini oleh alchemist gitu. Bentar, Biserot jangan nyanyi dulu boleh nggak? Oke. Biserotnya nyanyi tadi, tapi bukan Lacrimosa. Apaan? Nyanyi lagu Carmen, lagu kesukaannya dia juga. Carmen yang satu lagi. Oh, tahu. Jangan lebih banyak, nanti kena copyright. Oke, lanjut. Itu tadi dari Bro, lu ada lagi? Yang mengenai keabadian gue belum yakin nih dikasih atau enggak. Tapi kalau diberi bisikan kayak, ya tahu enggak kenapa orang itu bisa perang? Lo tahu nggak kenapa daerah situ sama daerah situ berantem? Itu dikasih pemahaman sama para demons-nya. Ini mereka diberi guru sih. Ibaratnya kayak para Brotherhood-nya ini dapat tutor. Even ini udah berlaku dari zaman dulu, Kawil. Jadi ini bukan dari zaman sekarang aja. Betul. Mungkin kalau zaman dulu itu daya tariknya ya, keabadian dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu kan mereka ngumpet-ngumpet.
Kalau yang sekarang itu ya walaupun ada ngumpet-ngumpetnya tapi sudah lebih berani lah dengan mendirikan patung yang ada di situ kan patungnya yang Banyak. itu kan baru. Terus ada lagi, samar-samar gue ngelihat, nggak tahu ini timelinenya kapan, tapi kayaknya memang masih abad 17-18. Orang-orang kaya itu yang menginap di kamar-kamar itu zaman dulu waktu masih dipakai, itu diincar. Yang diincar oleh Brotherhood itu apa sih? Orang-orang kaya yang kesepian, lapar akan rasa persaudaraan, lapar akan rasa kebersamaan. Orang yang cuma punya duit doang tapi nggak punya teman, ditarik untuk join the Brotherhood. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar sekte doang. This is a very strong Bonding. brotherhood and bonding. Ini strong banget. Bondingnya bukan human to human ya, tapi Human to human Human dan to human human to juga. demon. Anjir, remnya enak juga tuh. Makanya gue bilang ini one of a kind. Gue bilang paling kuat. Dan ini kasus pertama kita nemuin hal seperti ini kan. Iya. Pertama kali loh kita lebih ke arah bonding, human to demon. Seakan-akan lebih ke kayak arah iblis tuh persaudaraan. nggak dianggap sosok yang didewakan atau disembah, tapi our brothers gitu. Kok jadi cocok banget ya namanya The Brotherhood. Tapi tanda kutip, anjir. Ada beberapa teman lagi, gue juga penasaran pengen main psikologis. Moloch punya kelemahan di punggung karena dia dulu pernah salah. Sepertinya dia dulu pernah berbuat dosa atau kesalahan di mata kubu kanan, dia dihukum. Nah, feeling gue dia di atas tier 1. Maksudnya di atas tier 1. Gue gak tahu dia premium rank atau apa, tapi dia di atas tier 1. Kenapa? Karena dari tadi Oke, dia tier spesial ya. tier spesial. Karena gini, ke-1 cara kerja dia mainnya genjutsu level tinggi. Gue bisa rasa depresi terus tanpa gue tahu siapa nih yang bertindak. Dan ini level seorang Willy bisa kena gitu kan. Ya begitulah. Terus dia bisa mainin psikologi gue, mikir kayak iblis tuh begini gini. Nah kemarin pas mandi gue Kenapa pas mandi mulu sih? Jesselyn pas. Oke, mungkin ya itu dia agak bokep mungkin. kemarin pas mandi malam gue berdoa pada Tuhan tolonglah untuk besok, which is hari ini ya. Untuk hari ini apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba pas samar-samar gue ngeliat kayak abstrak aneh, tapi kesannya kayak logo. Kesannya ya di dalam logo itu ada pedang, ada shield, ada apa. Gue sampai mikir apa itu, nggak jelas. Dan gue baru tahu ternyata itu arsenal. Arsenal tuh perlengkapan. Untuk melindungi diri gue sendiri dari genjutsu, gue butuh bawa pedang ini terus. Ini Angel punya. Sekarang gue bawa, sekarang ini. Dan balik lagi ke Moloch. Kenapa gue bilang dia di atas tier 1 alias dia tier spesial. Dari tadi ada Arka yang udah siap kayak pak gitu. Ibaratnya kayak ini kayak gini. Gitu. Sorry ya gak ada maksud ini. Itu artinya si Moloch boleh ditindak. Namun bukan ditindak oleh kita, dia harus dibawa ke persidangan. Sama waktu kita menghadapi Beelzebub. Jadi kayaknya Moloch ini tier spesial yang gak boleh main asal hantem. Cukup mungkin kalau dia berbuat salah dilumpuhkan, bawa. Dia harus disidang. Kaget gue, udah lama kita gak main begini. Terakhir kita main begini ya Beelzebub. Masih di studio atas, formasi lama. Yes. Makanya gue bilang ini tier spesial. Gue gak yakin sama gak levelnya sama Beelzebub. Wait, Moloch termasuk premium rank gak? Kalau di artikel di monologis. Enggak ya. Tapi feeling gue gak jauh-jauh nih. Nah, pedang malaikat ini itu ada namanya dia. Nama aslinya sebenarnya lebih panjang dari Moloch. Gue gak ngerti kenapa ini gue dapat vision ini semua. Ini karena si Moloch dulu pernah ada history terhadap kubu kanan. Mungkin dia bersalah terus janji atau apa gak ngulangin. Kalau dia ngulangin dia kena dia. Sekarang waktunya kita tes dia kena gak nih. Oke Jess, dari kamu gimana nih scanningan kamu nih? Dari berbagai tempat di sini. Di antara berbagai tempat, aku paling tertarik sama Sacrifice Fountain. Oke, tempat yang tadi aku ceritain ya. Nah, itu kan uniknya Jess ya. Menurut kamu logis gak? Bukan logis sih. Jadi kan ada patung nih ya. Ini ada fotonya. Ada patung iblis yang dimana sebenarnya satunya lagi tuh untuk merendahkan Jesus Kristus sebenarnya. Iya. Satu patung itu sebenarnya kan dia lagi pose Cruxis ya. Yang mana yang merendahkan ini? Yang ini. Oh, tapi pakai wajah. Ya, demonik gitu ya. Dengan gayanya dia, istilahnya dengan patungnya begini ya kan, salib dan ada luka di sini. Itu kan secara nggak langsung mocking. Betul. Mockery lebih tepatnya. Tapi mukanya begini. Ya. Gitu. Dan itu anehnya Jess, baru 8 bulan yang lalu. Kok makin terang-terangan ya? Iya. Dan itu sebenarnya wujud dari dewa Celtic namanya Lugh, L-U-G-H. Dan Lugh itu identik dengan sebenarnya Lucifer karena sama-sama the bearer of
of light gitu. Ya benar. Dan kalau nggak salah sejarah lagi ya, gue baru ingat gara-gara Virgo ngomong itu. Si Nicholas, si whistleblower itu, dia bilang bahwa si Brotherhood ini nih lebih mengkiblatkan lah bahasanya. Gue nggak tahu bahasanya apa. Lebih ke arah Lucifer, Bro Will, alirannya. Gue nggak tahu apakah itu benar apa nggak nanti. Tapi ya, lanjutin Jess, silakan. Apa yang kamu rasain di situ? Rasa memang mereka ngincer tempat ini ya. Mungkin salah satunya gara-gara pusat juga kali ya. Karena Mata air itu pusat. Kamu ada ngerasain memori something atau emang darkness banget gak di situ, Jess? Energinya? Iya, dark. Ada beberapa laki-laki, di antaranya memang orang-orang suruhan dari orang-orang yang teratas itu. Mereka smirking ketika patung ini udah ditaruh, mereka smirk gitu. Kayak oh lebih cocok nih kayak gini. Iya kayak bagus ya gitu, tapi bagusnya bukan senyum biasa, senyumnya kayak smirk gitu. Terus Bizerat juga nitip Kabo, apa? Katanya minta dinyanyiin lagu Lacrimosa. Dipasangin. Oh, nanti. Iya. Tandanya Bizerat in action nanti ya. Tapi nanti deh, aku pengen ada pertanyaan buat Bizerat. Nah tapi ke kamu dulu, dari Sacred Fountain ini kamu nemu memori nggak? Memang ada ritual di sana? Kamu bisa memvalidasi itu nggak, Jess? Dari memori dulu ya, kita belum ATI atau energi. Benarkah memang si Nicholas berkata di situ memang tempat ritual itu? Betul tidak? Jujur kemarin aku sempat dapat vision orang kayak dijenggut gitu, dibawa gitu. Anggaplah aku tuh the Brotherhood-nya. Ini manusianya gitu. Terus diginiin gitu. Di bagian gitu. Kita akan cari tahu lebih dalam di ATI nanti sih. Dan aku juga tadi sempat nge-scan orang-orang ini ya, Kabo ya. Oh, dia adalah The Kings-nya ya? Shady banget. Shady itu apa? Ibaratnya, lihat ini kemegahan aku. Tapi di belakang, kalian gak perlu tahu seberapa menjijikannya aku. Seberapa aku berbuat hal yang salah di mata Norma, tapi gereja pun bisa aku bolak-balikan dengan uangku. Itu yang aku dapat dari Prancis itu. Iya, yang aku dapat kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau ada hukum nih, misalnya salah satu dari mereka salah, itu udah bisa langsung dihapus aja deh gitu kesalahannya. Kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut. Dan ternyata kemarin tuh aku memang sempet riset mengenai Madame de Montespan. Itu adalah mistress-nya Louis XIV. Mistress itu apa sih? Mistress itu kayak permaisuri. Bukan apa satu lagi tuh kalau yang cuma buat di Selir. Beda kalau selir concubine ya. Oke. Nah terus yang fakta uniknya lagi Kabo, memang kayaknya Madame de Montespan belum tentu tinggal di sini ya. Tapi Madame de Montespan itu ternyata juga sacrifice human untuk mendapatkan hati Louis XIV kembali. Karena Louis XIV ini udah kayak ada bibit-bibit affair gitu loh. Dia kayak mau selingkuh sama satu cewek. Dan diketahui juga, katanya ceweknya ini sama Madame de Montespan. Wow. Jadi basically emang ini tuh tempat udah berabad-abad. Tapi kita kira di Eropa itu anti-anti perdukunan ya. Ternyata tidak. Mereka levelnya periblisan. Ini udah bukan perdukunan, ini periblisan. Periblisan. Dan Louis XIV langsung tutup tuh semua filenya yang accuse Madame de Montespan. Dan semua orang yang menuduh si Madame de Montespan ini semuanya masuk penjara. Bahkan ada yang dijatuhi ya hukuman yang seberat-beratnya lah gitu. Oke Jess, gue punya pertanyaan untuk ke Bizerat sih sebenarnya. Bizerat, kamu tahu gak sih sebenarnya ini tempat apa? Yang sekarang ini istilahnya dari segi mungkin sudut pandang duniawi kita udah tahu nih. Tapi kalau kamu lihat ini sebenarnya markas kah? Atau emang apa untuk para demon ini apa? Dan demon ini kira-kira yang di sini nih selain yang tua-tua tadi nih iblis terkuatnya tuh yang mana gitu loh? Siapa yang menguasai? Ini jelas tempat pengorbanan manusia, Bu. Itu sudah bukan hal yang dipertanyakan lagi. Mengenai iblis yang terkuat, nanti akan kita bahas, kata Bizerat. Tapi bukan hanya Moloch doang kan yang terkuat di sana? Bukan, Moloch salah satunya. Oke. Di sana yang tertua itu yang paling kuat, Bizerat? Tidak juga. Dia seharusnya pensiun.
Wait, maksudmu pensiun apa, Bizeroth? Dia seharusnya hanya menonton anak buahnya saja. Tapi di sini sepertinya dia akan ikut berperang nanti. Baik. Kamu punya rencana nggak, Bizeroth? What's your plan, Bizeroth? Kamu mau aku beritahu nama iblisnya sekarang? Atau nanti? Sekarang Kata boleh. Bizeroth. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Asmodeus. Ini gila sih, ini bener-bener tugas kali ini. Gue berasa nanti pas kita mendarat di fountain itu, yang bantu ATI kita Angel. Aku hanya ingin bertemu atasan kalian, Moloch. Jangan sampai aku sebut nama aslinya yang di pedang ini. Ini rasanya sangat membahagiakan. Dikepung seperti ini, Willy. Adrenalin, Willy. Anjing, siapa yang nyerang leher gue? Wah, ini musuh baru dari kiri depan ini. Kiri depan ini. Kena gue tadi. Gue tiba-tiba dapet teng, kayak ada pedang lagi. Tulisannya Asmodeus. Anjing. Bizeroth, kau bisa melihat yang aku bawa nggak sekarang? Ini literally Asmodeus. Kamu suka ya melihat anak perempuan itu? Kamu suka dengan... Kamu kan iblis yang pintar. Ayo bermain kata-kata dengan... Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor?